Bang Khodari ini, tolong sampaikan buat kawan-kawan di lingkar istana tanggal 14 Oktober, kami masih memberikan ruang untuk hadir di pertemuan nasional dengan tokoh-tokoh kritis. Saya cuma mengingatkan, tingkat kemarahan rakyat kepada Jokowi ini sudah sangat menyala-nyala. Tetapi merupakan sebuah fakta juga bahwa pada hari ini mayoritas masyarakat Indonesia itu puas atau senang dengan Pak Jokowi. Kalau surveinya indikator 75%. Buat saya ini bukan jawaban terhadap kritik kepada Pak Jokowi. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Kritik jalan terus, tetapi bahwa kemudian mayoritas masyarakat puas atau senang kepada Pak Jokowi itu juga adalah realita yang lain gitu, Bang. Realita bahwa mayoritas masyarakat Indonesia senang dengan Pak Jokowi tidak menutup ruang, tidak menghapus kritik-kritik yang ada. Tapi kritik-kritik yang ada itu mungkin, saya yakin, itu tidak diterima dan alam pikirannya itu berbeda dengan yang 75%. Nah, di ruangan ini saya adalah minoritas, tetapi di luar sana saya adalah mayoritas karena saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak peduli Anda dari partai mana, tetapi sebagai wakil rakyat harus bersuara, terutama dari Indonesia Timur yang seolah menjadi anak tiri. Ketika Jokowi membangun Indonesia Timur, orang-orang pada nyinyir, pada mempersalahkan kebijakan Jokowi. Kalian sadar? Saya melihat kita ini sedang memperlihatkan sandiwara yang tidak lucu. Hanya berebut soal kursi kekuasaan di lembaga ini. Dan tidak memperlihatkan sense of crisis kita. Ada persoalan kemanusiaan yang luar biasa terjadi di Papua. Mana nih? Jangan menangis. Kita tidak jadikan lembaga ini untuk menyelesaikan masalah bangsa. Kita hanya merebut kekuasaan semata. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini kita akan mereaction ya. Di sini ada Faisal Assegaf ya, segeralah bertaubat untuk loyalis Jokowi kembali berjalan yang benar. Nah jadi di sini adalah momen Faisal Assegaf bisa dibilang dibungkam oleh M. Khodari ya kan, dan ada juga Refli Harun di sini. Pokoknya para pembenci Pak Jokowi lah ya kan guys. Di sini bisa dibilang M. Khodari dikeroyok 5 orang ya kan. Oke, langsung saja kita simak, ini dia videonya. Izin Bang, Faisal Assegaf. saya ada Bang Raya, Bang Adi, Bang Refli Harun. Saya Bang Khodari ini, tolong sampaikan buat kawan-kawan di lingkar istana tanggal 14 Oktober, kami masih memberikan ruang untuk hadir di pertemuan nasional dengan tokoh-tokoh kritis. Oh, tokoh-tokoh kritis. Jadi kawan-kawan pendukung loyalis Jokowi, pada tanggal 14 Oktober kami masih memberi sedikit ruang dalam acara silaturahmi kebangsaan. Kalau masih ada hati nurani, segera menjauh dari istana dan gunakan momentum 14 Oktober nanti pada hari Senin sebagai forum permohonan maaf terbuka. Ngimpi. Kenapa? Saya cuma mengingatkan, tingkat kemarahan rakyat kepada Jokowi ini sudah sangat menyala-nyala. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana dulu nih? Faisal Assegaf ya, rakyat yang mana? Ya, rakyat 16% gitu ya kan, ataupun rakyat yang sakit-sakit hati yang kalah pilpres kemarin. Ingat ya, M. Khodari sudah bilang ya, kalau nggak salah ya 75% ya angka kepuasan Pak Jokowi ya. Jadi kalau kalian bilang rakyat sudah marah, rakyat yang mana dulu nih ya kan? Ya aku yakin kelompok-kelompok kamu aja lah yang bisa dibilang sakit hati, tidak puas dengan Pak Jokowi. Tapi kalau kita ya kan, merata di daerah-daerah ya pasti puas lah dengan Pak Jokowi. Jangan mengatasnamakan rakyat lah ya kan. Oke, lanjut guys. Dan tidak bisa dipoles dengan apapun. Oh ini
seluruh pergerakan kawan-kawan di arus bawah ini sudah menuju Jakarta hari ini saya buka. Karena seluruh instrumen formal politik tidak bisa merespon suara rakyat, maka kita akan bikin gelombang ini sampai memastikan tanggal 28 Oktober setelah seminggu Jokowi turun dari kekuasaan. Rakyat harus bersatu membawa Jokowi melalui KPK. Kalau Asegaf berhasil ya, potong telinga aku ya guys. Rakyat yang mana? Dan kita lihat aja nanti, katanya tanggal 14 ini ya kan mau turun ke jalan. Coba kita lihat sebanyak mana mereka ya kan. Ya, oke lanjut kita dulu. Ini bukan kebencian. Ini untuk menuntut hak kami di dalam bernegara. Karena Jokowi terbukti yang tadi disebutkan punya ribuan kasus yang dibilang oleh elemen kampus, punya banyak masalah. Maka dia harus mempertanggungjawabkan seluruh pelanggaran konstitusi, kejahatan, nepotisme, dan korupsi, sehingga virus ganas ini tidak menjadi warisan yang sangat berbahaya bagi Prabowo Subianto. Karena rakyat memilih Prabowo bukan untuk melayani satu kepentingan dinasti politik, untuk melayani anak. Rakyat kita yang milih Pak Prabowo, bukan rakyat yang kelompok-kelompok kalian ya kan. Ya, kita tahu lah ya, rakyat yang milih Pak Prabowo itu adalah rakyat yang memilih Pak Jokowi, bukan kalian-kalian ya. Baik kalian diam aja ya kan, karena kalian tidak memilih Pak Prabowo. Fufu Fafa yang sekarang sudah dibikin lagu itu harus masuk penjara gara-gara kamu maki-maki presiden terpilih kan. Oleh sebab itu masih ada waktu tersisa buat Bang Hodori dan kawan-kawan yang loyal kepada Jokowi. Waktunya sudah habis. Game over. Datang tanggal 14 Oktober dengan jiwa yang besar, dengan langkah yang tegak. Selama ini kita salah, terlanjur memilih seorang yang sangat munafik, sangat pembohong. Kapan kamu milih Pak Jokowi? Dari dulu nggak pernah milih kan? Jadi ngapain kalian koar-koar ya? Dan selamat tinggal Jokowi, selamat datang Prabowo Subianto. Jadi Kodari diundang ini tanggal 14. Saya undang terbuka. Saya undang terbuka. Karena kebetulan saya panitia pelaksana dengan Bang Mas Ari dan tokoh-tokoh. Ada 370 tokoh Bang Hodori. Udah, ini malam kesempatan terakhir untuk mengatakan hilaf politik menjadi apa namanya? Kembali ke jalan yang benar. Begitu Bang. Senyum-senyum. Sekarang mengenai tema ya Bang Karni ya, tema ya. Pak Jokowi menghitung hari, nggak ada problem dengan judul itu. Memang faktanya begitu kok, ya kan? Faktanya begitu. Tetapi merupakan sebuah fakta juga bahwa pada hari ini mayoritas masyarakat Indonesia itu puas atau senang dengan Pak Jokowi. Kalau surveinya indikator 75%. Buat saya ini bukan jawaban terhadap kritik kepada Pak Jokowi. Itu dua hal yang berbeda. Kritik jalan terus, tetapi bahwa kemudian mayoritas masyarakat puas atau senang kepada Pak Jokowi itu juga adalah realita yang lain gitu, Bang. Realita bahwa mayoritas masyarakat Indonesia senang dengan Pak Jokowi tidak menutup ruang, tidak menghapus kritik-kritik yang ada. Tapi kritik-kritik yang ada itu mungkin saya yakin itu tidak diterima dan alam pikirannya itu berbeda dengan yang 75%. Nah, di ruangan ini saya adalah minoritas, tetapi di luar sana saya adalah mayoritas. Saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. 366.000 kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 km jalan nasional, 43 bendungan, 2.700 km jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru yang mungkin sebagian itu ya dinikmati juga oleh Bang Faisal kalau bepergian. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11% jadi 9%. Kemiskinan ekstrim turun dari 6% jadi 0,8%. Indeks pembangunan manusia naik dari 68 ke 74. Pemerataan desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023 ya. Desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang
kualitas desanya jadi naik, yang status desa tertinggalnya jadi turun. Happy, Pak. Happy. Ya, saya percaya. Iya. Jadi ya, bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, itu kan alam pikiran teman-teman. Iya. Punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Nah, Tapi benar. di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah, itu jangan dinafikan. Iya, nah jadi gitu ya kan ya. Kalau mereka keluar-keluar yang bilang penjarakan Pak Jokowi, adili Pak Jokowi, ya mereka-mereka yang selalu sakit hati karena Pak Jokowi memimpin Indonesia ini ya kan. Nah, kalau kita ya pasti senang dong ya kan, yang rakyat yang 75%, 85%. Ya, ya kalau mau demo aja lah ya, kita lihat sebagaimana sih banyaknya kalian nantinya. Paling itu aja ya kan. Oke, lanjut nih. Coba kita lihat dulu, dengar dulu. Saya bertanya, Boleh. saya mau tanya kawan kita dari BEM ini, kan isu Oh, sekarang BEM, yang ya. berkembang ini adalah bagaimana meminta agar BEM seluruh Indonesia ya. ditunda dulu pelantikan Gibran gitu sebagai wakil presiden karena diduga terkait dengan kasus Fufu Fafa. Anda setuju apa enggak? Ya, tadi saya juga mau bertanya itu. Jadi Arah. rupanya Gibran Sebentar guys. Karni alias ini ya kan selalu mengundang orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Dan di sini ya kan hanya satu orang yang pro dengan Pak Jokowi, hanya M Kodari aja ya kan. Yang lain semuanya membenci Pak Jokowi. Jadi M Kodari bisa dibilang ya 5 lawan 1 lah gitu ya kan berbicara di sini. Memang aku nggak tahu lah kenapa ya. Akankah hanya cari rating aja untuk TV One atau untuk gaji tambah besar untuk Bang Karni gitu ya kan? Nggak tahu lah ya kan. Anda masih terima jadi wakil presiden. Oke, satu Bang. Pertama, ketika berbicara tadi jelas kita bahwa narasi saya adalah memuarakan bahwa Gibran itu tidak layak dilantik Bang. Alah, cocotmu. Jelas. Tidak layaknya kenapa? Kan kalian nggak pernah milih ya kan? Kalian kan pembenci Gibran, membenci Pak Jokowi. Jadi kalian nggak milih ya kan? Ngapain kalian keluar-keluar bilang Gibran nggak layak dilantik? Ya biar kita yang ngomong, yang pilih Gibran. Aduh, bengong. Gitu. Gibran tidak layak dilantik. Ketika berbicara tuntutan, per hari ini dia sebagai wakil presiden terpilih yang belum dilantik gitu. Secara elektoral dia menang di pemilu. Ya tuntutannya itu untuk social awareness ditingkatkan lagi. Toh dia juga mantan wali kota dan sebagainya macam. Dan jelas kalau statement kami bahwa Gibran tidak layak dilantik lebih dari sekedar dia punya riwayat Fafa, tapi proses pemilu yang masih saat ini meninggalkan residu buruk Bang gitu. Pemilu yang kemudian tendensius berpihak kepada Prabowo Gibran, bansos kemudian didominasi kepada Prabowo Gibran dan sebagainya macamnya. Sehingga itu menjadi residu-residu kemudian Gibran masih tidak layak untuk dilantik di 20 Oktober 2024. Udah kalian demo aja lah. Ini didukung oleh seluruh BEM di Indonesia. Jelas Bang. Oh. Digulung seluruh BEM, bukan hanya BEM Bang ya, seluruh elemen bahkan. Kita nyebutnya seluruh elemen karena kalau BEM aja mungkin cenderung eksklusif, tapi ini seluruh elemen Bang. BEM, DPM, himpunan bahkan masyarakat atau mahasiswa yang tidak tergabung dalam BEM, semua marah Bang. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang cuman kuliah pulang mengamati Gibran, mengamati Jokowi yang kemudian perhemat hari ini, rasa-rasanya juga muak gitu Bang. Rasa-rasanya, masih rasa-rasanya ya kan. Nah sebentar ya aduh, wah, BEM ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya kan. Kita lihat aja nanti kalau dia demo ya kan, seberapa banyak mereka dan mampukah ya penjarakan Pak Jokowi. Kalau kalian mampu penjarakan Pak Jokowi, potong telinga aku ya kan. Nah oke. Langsung nih ya di celah-celah ataupun di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi ya, sempat juga nih Pak Jokowi meresmikan ibu kota kita ya kan, ataupun ya kantor IKN kita ya kan. Nah coba kita baca di sini, dibangun hanya waktu 10 bulan pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN. Wah, kita nonton aja dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine. Mantap ya. Dari hitungan ke 3, 2, 1. Sempat juga ya Pak Jokowi meresmikannya. Udah di akhir-akhir masa jabatan ya kan. Meresmikan, nggak tahu lagi besok lusa pasti ada yang diresmikan. Karena apa ya kan? Karena Pak Jokowi bekerja dari dulu dan sekarang sudah tinggal diresmikan aja gitu ya kan. Nah nanti diganti oleh Pak Prabowo, ya banyaklah juga yang nanti akan proyek-proyek Pak Jokowi yang akan diresmikan Pak Prabowo, aku rasa ya kan guys. Karena sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Saya gitu, ya tidak peduli Anda dari partai mana, tetapi sebagai wakil rakyat harus bersuara, terutama dari Indonesia Timur yang seolah menjadi anak tiri. Ketika Jokowi membangun Indonesia Timur, orang-orang pada nyinyir, pada mempersalahkan kebijakan Jokowi. Kalian sadar? Ini coba kita dengar. Baik, terima kasih Tangis pimpinan. anggota DPR RI Papua Barat ketika bicara soal Papua Barat. Kita ini sedang memperlihatkan sandiwara yang tidak lucu. Hanya berebut soal kursi kekuasaan di lembaga ini. Ya, benar. Dan tidak memperlihatkan sense of crisis kita. Ada persoalan kemanusiaan yang luar biasa terjadi di Papua. Wow. Ya, benar. Yang mana nih? Jangan menangis. Kita tidak jadikan lembaga ini untuk menyelesaikan masalah bangsa. Kita hanya merebut kekuasaan semata. Sementara orang di Papua membutuhkan kehadiran lembaga negara untuk menyelesaikan masalah mereka. Kasihan pengungsi-pengungsi itu tidak ada perhatian dari kita. Kami orang Papua tidak pernah bermusuhan dengan saudara-saudara kami. Ulah kalian di Jakarta ini menyebabkan semuanya terjadi di sana. Kerakusan kekuasaan yang luar biasa. Kalian jadikan rakyat di daerah menjadi korban adu domba. Oleh karena itu percepat saja pilih pimpinan MPR biar kita melihat MPR mau bikin apa buat selesaikan masalah di daerah ini. Wow, luar biasa ya. Itulah tadi tangis daripada anggota DPR RI Papua Barat ketika bicara soal Papua Barat. Ya, kalau kita berbicara soal Papua ya kan, siapa ya presiden mana yang sering datang ke Papua? Ya, pasti Pak Jokowi. Nah, jadi gitu ya kan. Presiden-presiden dulu pejam mata ya terhadap Papua, tetapi setelah Pak Jokowi memimpin Indonesia ini, nah barulah Papua bisa dibilang sudah tidak dianaktirikan. Mereka sudah baru merasakan adanya presiden ketika Pak Jokowi jadi presiden memimpin Indonesia ini. Nah, jadi untuk kalian-kalian para pembenci Pak Jokowi, apakah kalian sudah berpikir hal-hal yang seperti itu? Enggak kan, pasti ya kan. Kalian nggak pernah berpikir ya kan, kalau apa yang dibangun Pak Jokowi ini daripada ujung timur sampai ujung barat, kalian tidak pernah lah mungkin mengatakan wow hebat Pak Jokowi. Nggak pernah ya kan, pasti kalian tutup mata soal itu ya kan. Misalkan Pak Jokowi bangun sesuatu, bendungan, jalan tol, dan bandara-bandara, pasti kalian tutup mata kan soal itu. Pura-pura tidak tahu ya kan. Nah, ketika ada celah kesalahan Pak Jokowi hanya sedikit, nah itu yang kalian goreng-goreng. Bahkan mungkin hanya isu-isu, itu yang kalian goreng-goreng terus untuk jatuhkan Pak Jokowi. Memang bangsat lah kan kalian ya kan. Dan oke guys, apalah tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Pokoknya Pak Jokowi untuk saat ini adalah presiden terbaik untuk Indonesia. Dan insya Allah Pak Prabowo juga akan melanjutkan semua program-program Pak Jokowi. Dan ya, saya yakin Pak Prabowo bisa membawa Indonesia ini lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.